Oke, bisa dimulai aja, Mbak. Halo. Oh iya, baik, Bu, maaf ke-mute tadi. Saya izin share Ya. screen ya, Bu. Mbak, silakan. Baik, Bu, apakah sudah terlihat, Bu? Bentar. Teman-teman? Sudah portofolio ya? Iya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Irunisa Indra Sofi, dan juga Rizana Yuniarti, akan mempresentasikan mengenai penilaian portofolio dalam pembelajaran dan rubriknya. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Jadi, pengertian portofolio dan juga seperti apa penilaian portofolio itu. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang atau kelompok, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan suatu proses. Nah, kemudian di sini fungsi penilaian portofolio ada 4. Yang pertama, sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua. Yang kedua juga digunakan sebagai alat pembelajaran. Kemudian yang ketiga sebagai alat penilaian otentik. Yang keempat sebagai self-assessment bagi peserta didik. Nah, kegunaan dari portofolio sendiri, yang pertama, dapat memperlihatkan perkembangan pemikiran pemahaman siswa pada periode waktu tertentu. Dan juga menunjukkan suatu pemahaman berupa konsep, topik, dan isu yang diberikan. Kemudian mendemonstrasikan perbedaan bakat, mendemonstrasikan kemampuan untuk memproduksi atau mengkreasi suatu pekerjaan. Kemudian juga sebagai dokumentasi selama periode waktu tertentu, dan juga merefleksikan nilai-nilai individual atau pandangan dunia secara lebih luas. Kemudian tujuan dari penilaian portofolio yang pertama, menghargai perkembangan peserta didik. Kemudian mendokumentasikan proses pembelajaran, memberi perhatian pada prestasi kerja, merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimental, kemudian meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, bertukar informasi antara orang tua dan juga peserta didik, dan juga bisa informasi juga kepada guru lain atas perkembangan siswa. Kemudian meningkatkan kemampuan refleksi diri, membantu peserta didik merumuskan tujuan. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip dari penilaian portofolio. Yang pertama ada mutual trust, yang kedua confidentially, yang ketiga ada joint ownership, yang keempat ada satisfaction, dan yang kelima ada relevance. Nah, ini penjelasannya. Mutual trust ini saling mempercayai. Jadi jangan ada saling kecurigaan antar peserta didik maupun antar peserta didik yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua tadi ada confidentiality atau kerahasiaan bersama. Nah, kerahasiaan bersama ini yaitu Anda harus menjaga kerahasiaan semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada, baik perorangan maupun kelompok. Kemudian juga tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada siapapun yang sebelum diadakannya kayak misalnya pameran atau di show atau diperlihatkan gitu. Kemudian yang tadi ketiga ada joint ownership atau milik bersama. Jadi semua hasil pekerjaan atau peserta didik tersebut dokumennya harus menjadi milik bersama antara guru dan juga peserta didik. Kemudian ada certification atau kepuasan. Jadi semua dokumen dalam rangka pencapaian standar potensi merupakan bukti sebagai hasil dari pembinaan guru terhadap siswa. Kemudian di sini ada karakteristik penilaian portofolio.
Karakteristik sini ada yang pertama ada multi sumber, yang kedua ada beragam tujuan, kemudian ada kepemilikan, integrasi, eksplisit, dinamis, dan otentik. Selanjutnya, jenis portofolio ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan studi didik. Jadi kalau berdasarkan studi didik, ada yang portofolio untuk perseorangan dan juga untuk kelompok. Nah, kalau yang kedua berdasarkan sistem. Jadi kalau sistem ini ada yang bentuknya dari proses dan juga hasil dari produk. Kalau proses itu berarti proses dia selama melakukan pekerjaan tersebut. Yang produk itu berarti tampilan sama dokumen hasil produknya. Kemudian nah di sini ada penjelasan mengenai portofolio proses. Portofolio proses itu menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Nah, jadi bertahap, ada waktu misalnya proses selama dia pengerjaan portofolio itu seperti apa. Kemudian tujuan menggunakan portofolio proses ini untuk membantu peserta didik mengidentifikasi tujuan pembelajaran, perkembangan hasil belajar dari waktu ke waktu, dan juga menunjukkan pencapaian hasil belajar. Nah, yang kedua, portofolio kerja. Portofolio kerja ini siswa mengumpulkan semua hasil kerja termasuk coret-coretan, kemudian catatan, kemudian juga bisa kumpulan hasil jawaban-jawaban, kemudian dijadikan satu gitu. Portofolio kerja ini bermanfaat bagi peserta didik, terutama untuk memberikan informasi tentang bagaimana mengorganisasikan dan mengelola kerja, merefleksikan hasil pencapaiannya, memantau perkembangan dirinya, dan juga menetapkan tujuan dan arahan. Kemudian di sini ada portofolio produk. Portofolio produk ini menekankan pada penguasaan materi dari tugas yang dituntut dalam standar kompetensi. Nah, tujuan dari portofolio produk ini yaitu mendokumentasikan dan merefleksikan kualitas prestasi yang telah dicapai. Kemudian portofolio tampilan. Portofolio tampilan ini merupakan sekumpulan hasil karya peserta didik atau dokumen terseleksi yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umum. Nah, aspek yang dinilai itu ada signifikansi materi, yang kedua ada pemahaman, ketiga ada argumentasi, keempat ada responsiveness, dan juga yang kelima ada kerjasama kelompok. Kemudian ada portofolio dokumen. Portofolio dokumen ini yaitu untuk menyediakan informasi baik proses maupun produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Portofolio ini digunakan untuk memilih koleksi evidence peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dan akan dijadikan sebagai dasar penilaian. Nah, indikator untuk penilaian dokumen ini yaitu kelengkapan, kejelasan, akurasi informasi yang didapat, kemudian juga dukungan data, kebermaknaan data grafis, dan kualitas dokumen. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk asesmen portofolio, yaitu yang pertama bisa dalam bentuk catatan anekdot, checklist atau daftar cek, kemudian juga ada skala penilaian, respon siswa terhadap pertanyaan, tes screening misalnya tes hasil belajar, PR, LKS, dan laporan kegiatan lapangan. Kemudian di sini menurut Niko ada teknik penilaian portofolio, ada tahap-tahapnya. Yang pertama mengidentifikasi tujuan dari fokus portofolio. Kemudian setelah kita identifikasi tujuannya atau fokus portofolionya apa, kita tentukan apa isi dari portofolio tersebut. Kemudian dikembangkan kriteria penilaian, kemudian disusun format penilaiannya, kemudian mengidentifikasi perorganisasian portofolio, kemudian menggunakan portofolio tersebut dalam praktik. Setelah itu dilakukan penilaian portofolio, kemudian penilaian secara umum. Nah, prinsip-prinsip yang harus dibangun teguh oleh guru dalam keberhasilan penilaian portofolio yaitu yang pertama ada akurasi data, kemudian ada ketepatan waktu, kelengkapan informasi, keterbacaan dokumen, kepraktisan dokumen, perencanaan, penataan dokumen, pengadministrasian dokumen. Nah, di sini pedoman penerapan penilaian portofolio, yang pertama ada
pedoman penerapan, akan dijelaskan penerapan dan juga langkah-langkah kegiatannya. Nah, pedoman dari penerapan tadi penilaian portofolio yang satu harus menerapkan pembelajaran siswa. Kemudian yang kedua memperjelas apa yang dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga memisahkan dan membedakan dokumen kumulatif siswa. Yang keempat mengamati pekerjaan siswa yang tersirat dan tersurat dalam kegiatan. Nomor 5 itu merasionalkan. Nah, kemudian langkah-langkahnya yaitu memastikan bahwa siswa memiliki berkas portofolio. Yang pertama itu menentukan bentuk dokumen atau hasil pekerjaan yang perlu dikumpulkan dari berkas portofolio tersebut. Kemudian siswa mengumpulkan dan menyimpan dokumen dari hasil pekerjaan. Kemudian menentukan kriteria penilaian yang digunakan. Kemudian mengharuskan siswa menilai hasil pekerjaannya sendiri secara berkelanjutan. Menentukan waktu dan penyelenggaraan pertemuan portofolio. Kemudian melibatkan orang tua dalam proses penilaian portofolio. Nah, kemudian di sini ada pemilihan isi penilaian portofolio. Yang pertama, guru menentukan apakah isi portofolio yang akan dilaksanakan. Jadi penilaian apa yang mau dilakukan dalam penilaian portofolio ini gitu. Fokusnya apa? Kemudian guru menentukan relevansi antara hasil karya siswa dengan tujuan yang akan dinilai. Yang ketiga, guru menunjukkan hubungan antara pencapaian hasil belajar siswa dengan KD dan indikator. Kemudian, terakhir, guru menunjukkan seberapa banyak portofolio yang akan digunakan sebagai bahan penilaian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisa. Baik, Karisa, akan menjelaskan kelanjutan dari apa isi yang harus ada di penilaian portofolio. Ya, terima kasih Bu Inai. Selanjutnya pembahasan tentang apa saja yang ada di isi portofolio. Yang pertama, siapa yang memilih. Nah, di sini pihak yang memilih ditentukan oleh tujuan. Apabila tujuan portofolio lebih pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan belajarnya, maka siswa harus diberikan kesempatan juga untuk ikut memilih calon isi portofolio. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa portofolio ada beberapa macam. Lalu yang kedua, bagaimana cara memilih. Di sini ada beberapa cara menentukan butir-butir yang perlu disajikan dalam portofolio. Guru dan siswa perlu bekerja sama untuk menentukan butir-butir itu. Dan setelah ada kesepakatan, perlu dibuat daftar kategori atau pedoman tertulis. Lalu selanjutnya, bagaimana cara melibatkan siswa. Ya, maaf. Selanjutnya, bagaimana cara melibatkan siswa. Di sini siswa perlu menjelaskan secara tertulis mengapa suatu butir atau topik perlu disajikan dalam portofolio masing-masing. Bila perlu, siswa dan guru dapat melakukan diskusi tentang hal tersebut. Selanjutnya, bagaimana peran guru. Di samping membantu siswa, guru perlu mengambil sampel isi portofolio, terutama dalam rangka memahami cara-cara siswa berpikir, bekerja sama dalam kelompok, dan bagaimana pemahaman siswa atas materi tertentu berkembang. Selanjutnya, bagaimana kriteria eksternal. Guru atau pihak lain yang menguasai siswa membuat portofolio dapat menggunakan kriteria tertentu untuk mengetahui cara siswa mendekati masalah atau perkara tertentu. Dalam hal demikian, guru dapat mendiskusikan kriteria itu dengan sesama guru atau dengan pihak luar. Lalu selanjutnya, kapan harus dipilih? Waktu kapan butir-butir dipilih untuk dimasukkan ke dalam portofolio tergantung dengan tujuan. Nah, yang selanjutnya, apa yang perlu dilakukan oleh guru terhadap isi portofolio. Selain menilai, guru sebaiknya memberikan komentar pada setiap butir isi portofolio, baik yang berupa saran peningkatan belajar maupun yang berupa pujian atas prestasi siswa yang bersangkutan. Next slide, Kak Inai. Slide selanjutnya, boleh Bu Inai? Halo, Bu Inai. Iya, Bu. Di slide keberapa, Mam? Selanjutnya yang cara menilai portofolio udah ganti belum ya? Di saya belum. Iya, tadi udah sampai situ, sebentar saya buka lagi. Oh iya. Oke, cara menilai portofolio. Iya. Nah, di sini ada cara menilai portofolio.
cara menilai portofolio. Untuk menilai portofolio harus terlebih dahulu tersedia rubrik atau pedoman terperinci penilaian. Penilaian portofolio hendaknya tidak hanya ditekankan kepada keberhasilan siswa dalam memperoleh jawaban yang diinginkan oleh guru, tetapi lebih ditekankan kepada proses berpikir siswa yang terdapat atau tersirat dalam isi portofolio. Salah satu cara penilaian portofolio atau pembuatan rubrik adalah dengan kriteria berikut. Yang pertama, bukti terjadinya proses berpikir. Nah, di sini dilihat apakah siswa telah menyusun dengan rapi satuan-satuan isi portofolio dan data dalam satuan itu. Lalu apakah belum berubah, Mbak? Iya, sama di saya juga sebenarnya belum, Bu. Saya kira di yang lain udah. Iya, Bu. Belum Atau berubah. mau gantian saya yang share screen, Bu Inai? Oh iya. Dari Bu Risa boleh? Ya, Saya coba stop ya. share screen ya. Sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Sudah. Sudah, Bu. Bentar ya, tadi sampai mana ya? Nah, di sini. Ini cara menilai portofolionya. Tadi yang pertama, bukti terjadinya proses berpikir. Nah, di sini dilihat apakah siswa telah menyusun dengan rapi satuan-satuan isi portofolio dan data dalam setiap satuan itu. Lalu, apakah siswa telah berusaha membuat dugaan, menjelajah, menganalisis, atau mencari pola dan sebagainya. Lalu di sini juga dilihat apakah siswa telah menggunakan materi konkret atau gambar untuk menafsirkan dan memecahkan masalah atau untuk memperoleh hasil penyelidikannya. Nah, yang terakhir, apakah siswa telah menggunakan alat bantu lain dalam pemecahan masalah atau penyelidikannya. Yang kedua, di sini ada mutu kegiatan atau penyelidikan. Di sini langkah-langkahnya di sini bisa dilihat dari apakah kegiatan atau penyelidikan oleh siswa yang dilaporkan dalam portofolio meningkatkan pengetahuan atau pemahaman siswa tentang konsep atau kaidah tertentu. Lalu apakah kegiatan membuat portofolio meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan konsep, cara, atau kaidah tertentu? Apakah kegiatan membuat portofolio meningkatkan sikap siswa terhadap pelajaran yang bersangkutan? Apakah kegiatan atau pendidikan itu melibatkan beberapa subpokok bahasan? Nah, yang terakhir di sini ada keragaman pendekatan. Keragaman pendekatan di sini bisa dilihat dari apakah ada petunjuk yang kuat atau bukti bahwa siswa menggunakan berbagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Lalu, apakah ada petunjuk yang kuat atau bukti siswa melakukan berbagai macam kegiatan dalam penyelidikannya. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan portofolio oleh guru. Yang pertama, di sini langkah pertama adalah menentukan maksud portofolio atau fokusnya dari portofolio tersebut apa. Lalu yang kedua, menyesuaikan tugas dengan kurikulum. Lalu yang ketiga, menentukan indikator. Selanjutnya, menentukan format dari portofolionya. Yang selanjutnya, pembatasan dari kuantitas. Nah, pembatasan dari kuantitas di sini. Nah, terus yang selanjutnya adalah menentukan rubrik. Selanjutnya di sini ada keunggulan dari penggunaan portofolio. Keunggulannya yang pertama, membuat siswa aktif dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut serta dalam penilaian atas dirinya, lalu menunjukkan kemampuannya dalam memecahkan masalah, bernalar, berkomunikasi, melakukan penyelidikan, dan berkreasi. Ya, keunggulan yang ketiga, portofolio menyajikan atau memberikan bukti yang lebih jelas atau lebih lengkap tentang kinerja daripada hasil tes di kelas. Berikutnya, portofolio merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang baik.
Keunggulan berikutnya, portofolio merupakan catatan jangka panjang tentang kemajuan siswa, dan yang terakhir, portofolio memberikan gambaran tentang kemampuan siswa. Tadi di sini adalah keunggulan. Nah, keunggulannya selanjutnya ada penggunaan penilaian portofolio juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan keunggulan dirinya, bukan kekurangan atau kesalahan dalam mengerjakan tugasnya. Lalu, penggunaan penilaian portofolio mencerminkan pengakuan atas bervariasinya gaya belajar siswa. Portofolio juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam penilaian hasil belajar. Keunggulan selanjutnya, portofolio membantu guru dalam menilai kemajuan siswa. Portofolio juga membantu guru dalam mengambil keputusan tentang pembelajaran atau perbaikan pembelajaran. Nah, selanjutnya, portofolio merupakan bahan yang relatif lengkap untuk berdiskusi dengan orang tua siswa tentang perkembangan siswa yang bersangkutan. Dan yang terakhir, portofolio membantu pihak luar untuk menilai program pembelajaran yang bersangkutan. Di sini selain ada keunggulan, di sini juga ada beberapa kelemahan atau kesulitan dari penggunaan portofolio. Yang pertama, penggunaan portofolio tergantung pada kemampuan siswa dalam penyampaian uraian secara tertulis. Yang kedua, membutuhkan waktu yang relatif lama dan tenaga bagi guru untuk memilih tugas portofolio, menyusun portofolio bersama siswa, dan mengoreksi portofolio. Lalu yang ketiga, portofolio mungkin tidak berupa karya siswa sendiri, tentu juga ada bantuan dari teman atau saudara atau orang tuanya. Dan yang keempat, kelemahannya di sini respon siswa sulit dinilai. Yang terakhir, memerlukan biaya dan tempat untuk mengkoleksi dan menyimpan portofolio dengan baik. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara penilaian portofolio dan tes sebagai alat evaluasi menurut Surapranata. Yang pertama, kalau tes itu menilai siswa berdasarkan sejumlah tugas yang terbatas. Oh, ini 2 kali, maaf. Nah, kalau misalnya portofolio itu dapat menilai siswa berdasarkan seluruh tugas dan hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai. Lalu yang kedua, kalau tes itu yang menilai hanya guru berdasarkan masukan yang terbatas. Kalau portofolio, siswa turut serta dalam menilai kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian berbagai tugas dan perkembangan yang berlangsung selama proses pembelajaran. Lalu kalau tes di sini adalah menilai semua siswa dengan menggunakan satu kriteria. Tapi kalau portofolio menilai setiap siswa berdasarkan pencapaian masing-masing dengan mempertimbangkan juga faktor perbedaan individual. Selanjutnya, kalau tes itu adalah proses penilaian tidak kolaboratif atau tidak ada kerjasama terutama antara guru, siswa, dan orang tua. Tapi kalau portofolio mewujudkan proses penilaian yang kolaboratif. Tes itu penilaian diri oleh siswa bukan merupakan suatu tujuan. Tapi kalau portofolio, siswa menilai dirinya sendiri menjadi suatu tujuan. Kalau tes itu yang mendapat perhatian dalam penilaiannya hanya pencapaian, tapi kalau portofolio yang mendapat perhatian dalam penilaian meliputi kemajuan, usaha, dan pencapaian. Selanjutnya, kalau tes itu terpisah antara kegiatan pembelajaran dan testing atau tes ujian gitu. Tapi kalau portofolio terkait erat antara kegiatan penilaian dan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa lembar contoh dari lembar portofolio. Nah, berikut ada beberapa macam lembar penilaian portofolio. Nah, yang ini lembar penilaian dokumen. Tadi setelah yang sudah dijelaskan oleh Bu Ina, ada beberapa jenis portofolio. Nah, di sini ada lembar penilaian portofolio jenis dokumen. Di sini ada judul atau nama dokumen, kelas atau kelompok, atau kalau misalnya dia individu berarti namanya, terus petunjuk penilaiannya. Nah, di sini petunjuk penilaiannya diberikan skor skala 1 sampai 5, skor 1 rendah, 2 cukup, 3 rata-rata atau sedang, 4 baik, yang kelima istimewa. Di sini ada kriteria penilaiannya. Yang pertama dilihat dari kelengkapannya. Terus di sini untuk kolomnya sendiri ada kriteria penilaian
nilainya sendiri dan catatan. Tadi nilainya itu skornya dari 1 sampai 5. Terus isi dari kriteria penilaian ada kelengkapannya, kejelasan, lalu ada informasi, dukungan, ada data grafis, kalau misalnya ada gambar atau informasi yang lainnya. Terus yang terakhir bagian dokumentasi. Terus di sini yang terakhir ada jumlah skor dan kualifikasi penilaian. Jadi dia masuknya ke penilaian yang mana yang baik atau cukup atau kurang baik. Nah, di sini kalau ini lembar penilaian penampilan. Jadi portofolio jenis penampilan. Di sini ada judul, kelas atau kelompok, atau kalau misalnya di individu berarti nama di sini, terus petunjuk penilaian. Nah, ini juga sama, dia kriteria skornya diberikan 1 sampai 5, skalanya sama kayak tadi, 1 rendah, 2 cukup, 3 rata-rata atau sedang, 4 baik, 5 istimewa. Nah, yang membedakan di sini adalah kriteria penilaian. Kalau untuk kolomnya sama, kriteria penilaian, nilai sama catatan. Yang membedakan isi dari kriteria penilaian. Kalau di lembar penilaian penampilan di sini, kriteria penilaiannya yang pertama ada signifikansi, lalu ada pemahaman, ada argumentasi, ada responsiveness, lalu ada kerjasama kelompok, jumlah skor, dan kualifikasi penilaian. Selanjutnya, di sini format penilaian tugas-tugas. Jadi, pengumpulan dari semua tugas-tugasnya. Nah, di sini mata pelajarannya apa, nama siswanya siapa, nomor induk, sama kelas. Untuk kolomnya sendiri, dia di sini ada jenis tugasnya, terus KD yang diukur, kriteria penilaian, nilainya, dan paraf guru. Di sini jenis tugasnya bisa individual atau kelompok, terus KD-nya apa yang sedang yang mau dinilai. Nah, keterampilannya, jadi kalau misalnya format penilaian tugas-tugas itu kumpulan dari semua portofolionya. Nah, di sini kriteria penampilannya tingkat atau kualifikasi pemahaman siswa terhadap tugas yang dikerjakan, terus alasannya, terus kualifikasi hasil pengerjaan tugas, dari struktur tugasnya, kejelasan tugasnya, lalu kebermaknaan informasinya. Selanjutnya di sini ada lembar penilaian keterampilan di penilaian portofolio. Ini contoh yang lebih jelasnya. Di sini ada, jadi ini lembar penilaian yang ada rubrik nilainya. Di sini ada sekolahnya, dicantumkan sekolahnya, mata pelajarannya, kelas atau semesternya, materi pokoknya, ada KD-nya, indikator, tugasnya apa saja, jenis portofolionya apa, individualkah atau kelompokkah, terus tujuan dari portofolionya apa. Nah, di sini rubrik penilaian siswanya ada nama siswa, kelas, yang diisi nanti di sini adalah kategorinya, yang apakah portofolionya sesuai dengan rencana dan sebagainya. Terus di sini selain di kolomnya ini isinya kategori penilaiannya, skornya, dan alasannya. Untuk skornya sendiri di sini pakainya sama kayak tadi 1 sampai 5. 5 skor 5 itu sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang. Untuk kategorinya sendiri ini dilihat diisi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan indikator dan KD dari pelajarannya tersebut gitu. Nah, di sini ada contoh lain dari rubrik penilaian portofolio, ada nama siswa, mata pelajaran, kelas, standar kompetensi, KD-nya, terus materi pokoknya apa. Nah, di sini pengalaman belajarnya, terus jenis tagihannya, tugas kelompok atau individu, tanggal penyelesaiannya tanggal berapa, lalu catatan guru, nilai, dan keterangan. Ini juga pengalaman belajarnya disesuaikan dengan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini ada catatannya, tiap karya siswa sesuai KD, SK atau KD yang masuk dalam daftar portofolio dikumpulkan dalam satu file. Jadi siswa lebih jelas dalam memahami pengumpulan portofolionya. Nah, di sini ada juga kisi-kisi penilaian portofolio. Di kisi-kisi penilaian portofolio itu isi kolomnya ada KD, terus materi pokok, indikator, terus penilaian dibagi jadi 3, ada jenis tagihan, bentuk instrumen, sama contoh instrumen. Nah, biasanya kisi-kisi penilaian portofolio ini jika guru
guru memberikannya di awal pembelajaran, di awal semester. Jadi di awal masuk, kalau misalnya memang guru akan memberikan penilaian portofolio, alangkah lebih baiknya diberikan kisi-kisinya terlebih dahulu. Jadi materi apa kira-kira yang akan dibuat penilaian portofolio, materinya apa aja, indikatornya apa aja. Jadi siswa di awal pembelajaran, di awal masuk belajar itu sudah mengetahui apa saja portofolio yang harus dikumpulkan. Itu saja untuk jenis-jenis penilaian portofolio dan kisi-kisi penilaiannya. Untuk presentasi dari kelompok 4 cukup. Saya kembalikan ke Bu Inai. Ya baik, terima kasih Bu Risa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf jika ada yang ingin ditanya mengenai penilaian portofolio dan rubriknya, kami persilakan. Oke, makasih Mbak, makasih udah presentasikan. Tadi saya lihat sudah lengkap ya konten dari portofolio. Bapak dan Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan penilaian portofolio? Halo? Halo? Ya, Bu. Siapa ini? Ya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Muhammad Dwi Roselin, silakan. Siapa yang mau tanya? Halo, silakan. Oke, silakan. Mbak, kalau apa sih tadi kan udah dibedakan ya antara penilaian portofolio dengan penilaian kinerja. Halo? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. bisa nggak kalau masuk penilaian kinerja itu langsung dimasukkan jadi penilaian portofolio? Penilaian tesnya ya, Bu. Kan gini, tadi kan udah dibandingkan nih, beda penilaian kinerja dengan penilaian portofolio. Tadi kan sudah dipresentasikan. Siapa ya Mbak? Nggak usah pakai video, kali videonya dimatikan aja ini. Iya, Bu. Berat kayaknya. Nah, apa namanya? Bisa nggak Mbak Risa? Mbak Kairunisa, penilaian kinerja itu nanti dijadikan penilaian portofolio. Iya, Bu. Kalau menurut saya bisa, Bu. Karena portofolio itu kan bisa juga tadi bentuknya dokumen. Dokumen itu kan kumpulan dari beberapa tugas gitu, Bu. Kalau seperti yang saya lihat, kalau di SD itu sering ada map merah ditempel di tembok. Nah, itu juga sebenarnya salah satu contoh dari penilaian portofolio. Jadi mereka ngumpulin setiap tugas dijadikan satu di dalam map tersebut gitu. Nanti pas di akhir jadi penilaian bagi gurunya gitu, Bu. Bisa nggak dipisahkan antara penilaian kinerja sendiri, portofolio sendiri ya? Apa nanti digabungkan? Gimana jadinya? Kalau menurut saya ya Bu, tergantung dari gurunya itu sendiri mau menggunakan penilaian kinerja saja atau menggunakan penilaian portofolio. Tapi kalau yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hairunisa juga, kalau penilaian portofolio itu kan gabungan ya Bu, gabungan dari keseluruhan tugas-tugas atau penilaian-penilaian kinerja gitu. Tapi kalau misalnya mau dipisah-pisah dinilai satu-satu juga bisa tergantung kebutuhan dari gurunya mau ngambil nilainya dari yang mana gitu, atau apakah penilaian kinerja yang satu-satu ataukah secara keseluruhan. Gitu. Sekarang pertanyaannya lagi. Itu jawabannya betul sih, Mbak. Jadi pada dasarnya nanti penilaian kinerja misalnya, saya mau melihat kinerja siswa nih yang berkaitan dengan misalnya dia sedang melakukan penyelesaian masalah ya, penyelesaian masalah tertentu gitu, atau dia sedang membuat grafik atau membuat gambar berkaitan misalnya lingkaran segitiga luar gitu. Nah, penilaiannya itu kan dilihat oleh penilaian kita sebagai penilaian kinerja ya. Pasti aspek-aspek penilaian kinerjanya itu kita lihat
yang berkaitan dengan materi itu. Ya. Nah, bisa saja kita sudah menilai dia sebagai penilaian kinerja gitu. Tapi nanti bisa kita kumpulkan itu Mbak jadi satu terakhir. Yang namanya portofolio itu kan tergantung dari tujuan tujuan portofolio. Kita mau melihat apa? Mau lihat perkembangan siswanya di dalam pembelajaran, ya, atau kita mau melihat karya-karya terbaik dari siswanya. Itu semuanya dua-duanya itu adalah portofolio dokumen karena di dalam bentuknya itu di dalam dokumen gitu. Semuanya portofolio dokumen, tapi tujuannya satu untuk melihat perkembangan dia belajar, yang satu lagi untuk melihat misalnya karya-karya terbaik siswanya itu apa. Jadi di dalam portofolio yang isinya hanya karya terbaik siswa, tapi kalau yang satu lagi untuk melihat perkembangan. Menilainya tentu beda, nanti rubriknya akan berbeda antara rubrik kinerja dengan rubrik portofolio. Tentu saja butir-butirnya berkaitan. Kalau kinerja tentu saja kita fokus dengan kinerja itu sendiri gitu, yang kita lihat apanya. Nah, kalau di portofolio mungkin kita tidak fokus pada kinerjanya, tetapi dari hasil dokumen tersebut gitu ya. Misalnya kalau misalnya kalian buat tugas juga, misalnya ada tugas project gitu, bisa nanti dia dinilai sebagai nilai project gitu, dari laporannya, proses melakukan projectnya dan sebagainya. Di portofolio mungkin nanti produk dari project itu yang kita lihat, itu kita jadikan satu gitu. Itu yang bedakan. Kalau yang dimaksud dengan portofolio tampilan itu seperti apa ya Mbak? Halo? Halo? Iya, Bu. Tampilan Iya, Bu. portofolio ya, Bu. Oh, yang dimaksud dengan portofolio tampilan itu seperti apa? Jadi mungkin itu portofolio, kalau dari penjelasannya ya Bu, portofolio kalau bentuk tampilan itu sekumpulan dari hasil karya peserta didik yang sudah disiapkan, yang sudah terseleksi. Jadi misal kalau misalnya ada seperti misal kalau misalnya pelajaran seni budaya atau pelajaran menggambar, itu kan banyak tugas-tugasnya menggambar gitu ya, tugasnya menggambar terus. Nah, itu kalau misalnya portofolio tampilan dipilih gambar-gambar yang bagus untuk disimpan dan dijadikan nanti di penilaian portofolio gitu. Karena di sini ada aspek yang dinilai dari Tapi istilahnya portofolio nih tampilan. portofolio tampilan loh Mbak. Ini materinya dari Iya, portofolio tampilan nih. Kalau misalnya dia disimpan kan sama aja jadi dokumen, nggak jadi tampilan. Saya juga bingung nih portofolio tampilan, tapi yang dilihat kerjasama kelompok gitu ya. Responsiveness ini apa ini yang dimaksud? Argumentasi, pemahaman, signifikasi materi. Seperti apa sih contohnya portofolio tampilan? kalau dari kriteria penilaiannya, kalau signifikansi itu dilihat dari seberapa besar tingkat kesesuaian atau kebermaknaan informasi yang diberikan dengan topik yang dibahas. Lalu kalau terus di pemahamannya itu yang dilihat dari seberapa baik tingkat pemahaman siswa terhadap hakikat atau ruang lingkup masalah yang disajikan. Di argumentasinya Saya itu beri yang di contoh, kamu beri contoh dulu deh Mbak. Apakah aspek yang dinilai dalam portofolio tampilan kriteria masing-masing ini itu perlu dilihat secara keseluruhan enggak? Misalnya tampilan yang kita lihat ya, portofolio bentuk ini merupakan sekumpulan karya, ya karya peserta didik atau dokumen terseleksi, dokumen yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umum, kepada umum. Contohnya seperti apa ya Mbak? Halo? Halo? Iya, Bu. Halo? Contohnya seperti apa ya?
sebentar ya Bu, dicari. Kemarin nyarinya baru format penilaiannya aja, nanti coba dicari dulu ya Bu sebentar, format dari contoh penilaian portofolio tampilannya itu sendiri yang sudah ada. Kamu beri contoh aja. Berarti kalau portofolio tampilan itu di tugas-tugasnya itu nanti akan ditampilkan, akan dilihatkan pada beberapa orang gitu ya Bu. Iya, jadi Misal kalau yang dimaksud sama kamu itu dalam proses kamu membaca itu portofolio tampilan itu seperti apa? Contoh ya, Kairunisa Risa. Misalnya saja gini loh, di sekolah gitu atau di satu kelas atau mata pelajaran tertentu lah. Kemudian guru menugaskan siswanya untuk mengerjakan sesuatu, misalnya menggambar lah contohnya ya. Saya ngambil mata kuliah yang mata pelajaran yang lain. Proses menggambar di kelas itu. Ternyata, halo, kedengaran nggak? Halo? Terdengar, Bu. Iya, saya terdengar Bu. saya takutnya ini apa? Terdengar Bu. Takutnya tahu-tahu saya kepental dari Teams. Nah, terus di kelas tersebut ada beberapa anak yang memang gambarnya bagus gitu. Nah, hasil gambar tersebut dari 5 orang itu, katakanlah dari 40, 5 orang anak itu hasilnya ini dari 5 orang anak itu hasilnya gambarnya bagus. Nah, gambar itulah yang ditampilkan di kelas tersebut, ditempel misalnya di dinding kelas gitu. Di dinding kelas 5 gambar tersebut. Ini memberikan contoh apresiasi kepada anak-anak yang lain bahwa kalau gambarnya bagus itu nanti akan ditampilkan di dalam kelas. Nah, portofolio yang ditampilkan di dalam kelas itu merupakan portofolio tampilan. Itu namanya. Jadi menampilkan karya terbaik yang dari siswa. Nah, kalau misalnya saya ambil seperti itu, tentu saja yang dilakukan oleh guru itu akan memotivasi siswa yang lain bahwa dia akan mengerjakan tugas berikutnya itu lebih baik lagi, sehingga nanti punya kesempatan untuk karyanya itu untuk ditampilkan di dalam kelas. Begitu. Nah, kemudian yang siswanya karyanya ditampilkan di dalam kelas tersebut, dia akan merasa bangga tentunya, motivasinya makin tinggi, sehingga nanti ketika ada pekerjaan yang lain, tentu juga akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Saya kira itu ya yang namanya portofolio tampilan. Sekarang kalau misalnya hasil dari pekerjaan siswanya itu sudah ditempel gitu di dalam dinding-dinding kelas, apa yang dinilai dari portofolio tampilan tersebut? Nah, dilihat apanya? Tentu kita lihat apakah kriteria tadi yang ada di dalam PowerPoint tersebut masuk nggak kriteria tersebut. Kalau tidak masuk, berarti kita ngambil butir-butir yang lain. Saya kira itu ya. Itu bedanya portofolio tampilan. Nah, tadi dikatakan bahwa portofolio tampilan itu, portofolio tampilan itu rupanya adalah kumpulan tugas-tugas yang dikumpulkan dalam file. Mungkin kalau di SD masih bisa ya kumpulan dalam file,
Tapi juga dalam masa pandemi ini kan kumpulan dalam file nggak bisa. Berarti gurunya harus merubah tampilan dari portofolio yang tadinya portofolio dalam bentuk file, tapi dalam kondisi pandemi tersebut itu portofolio bisa saja nggak bisa dalam file, tapi bisa saja dalam file-file dalam bentuk hard copy, tapi bisa saja dalam bentuk file dalam bentuk soft copy. Misalnya saja lagi ya contoh, saya mau ambil portofolio tampilan. Portofolio tampilan yang ada di kelas PPEP gitu. Jadi nanti kalian akan memasukkan tugas-tugasnya tuh. Tugas-tugasnya ini PPT-nya, ya kan, PPT kamu, yang portofolio, kemudian kemarin PPT mengenai penilaian autentik, sekarang adalah PPT mengenai penilaian kinerja. Kemudian itu dimasukkan di dalam tim semuanya. Kemudian kalian semua sudah mengupload gitu. Sudah ya. Berarti saya sebagai dosen, saya punya portofolio kamu. Jadi kumpulan tugas-tugas dari mata kuliah tersebut. Nah, ini di rekamannya ada nih nanti. Akan muncul kan di Teams, berarti saya sudah punya portofolio gambaran dari mata kuliah saya. Berarti salah satunya yaitu ada rekaman mata kuliahnya, kemudian kedua ada PPT kamu, ketiga ada tugas-tugasnya dan sebagainya. Saya kira itu ya yang namanya penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu dilakukan secara holistik nantinya. Ya, tadi sudah dikatakan kalau penilaian kinerja bisa dinilai sebagai kinerja, bisa. Penilaian proyek bisa dinilai sebagai proyek, bisa. Tetapi ketika ini dimasukkan jadi satu, berarti penilaiannya itu dilihat secara holistik. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada. Halo. Ibu izin bertanya boleh? Boleh, Kak Irunisa, silakan. Sebentar ya Bu, ini saya mau nanyain penilaian portofolio yang saya kan ngajar kelas 12 ya Bu. Nah, di US itu kan ada Ya. tentang penilaian portofolio gitu. Nah, saya mau nanyain portofolio itu sebenarnya rata-rata nilai semester 1 sampai 5 atau dokumen terbaik prestasi siswa, Bu. Soalnya ada paradigma yang berbeda saat implementasinya di sekolah. Nah, terus kalau misalkan itu dokumen terbaik siswa, nantinya itu penilaiannya berarti si gurunya itu membuat instrumen penilaiannya kan ya Bu ya? Iya. Sekarang Kak Irunisa mungkin ada persepsi di persamaan dulu persepsi dengan guru-guru yang lain ya. Penilaian portofolio yang dimaksud ini adalah penilaian yang seperti apa? Misalnya penilaian dengan tujuannya apa? Satu misalnya, yaitu adalah tujuannya untuk melihat perkembangan belajar siswa. Kalau mau melihat perkembangan belajar siswa, berarti semua tugas siswa gitu. Misalnya hasil pekerjaan siswa dalam bentuk tugas, dalam bentuk kuis, dalam bentuk katakanlah UTS yang dimasukkan di dalam Google di dalam Google apa sih namanya kamu punya tuh? Google Form, Bu. Ya, di dalam Google Form itu dijadiin satu sama kamu. Sudah. Berarti kamu melihat perkembangan siswa gitu. Berarti di dalamnya ada tugas-tugas ya. Di dalamnya ada ada UTS atau di dalamnya ada yang lainnya penilaian sikap dari Kak Irunisa, penilaian mengenai partisipasi dan seterusnya gitu ya. Nah, dijadiin satu berarti itu penilaian untuk melihat perkembangan siswa. Bikin kriterianya gitu, bikin instrumennya. Tadi instrumennya sudah bagus tuh, udah detail gitu. Nanti dijadikan satu. Nanti kalau misalnya saya tujuan untuk portofolio hanya melihat karya terbaik siswa gitu.
Nah, kalau karya terbaik siswa berarti kita memilih tiap orang itu ngambil karya-karya yang paling baik dari karyanya dia. Tapi kalau menurut saya sih kayak Indonesia dalam proses pembelajaran masa pandemi ini akan lebih cocok kalau melihat perkembangan siswa. Seperti itu. Ya. Halo? Iya Bu, berarti ya berarti nantinya dikaitin sama KD-nya juga kan ya Bu, maksudnya ke situ juga kan ya? KD ya. Kalau KD, Mm-mm. oh ini maunya diarahin ke KD ya. Kalau arahin ke KD, berarti kan kita melihat tugas-tugasnya ya kan pada KD itu ya. Kita lihat apa namanya kuisnya ya. Kita lihat hasil kuisnya, hasil ulangannya. Tapi juga kita bisa melihat pada proses kegiatan partisipasi aktif siswa di dalam kegiatan KD tersebut. Saya kira itu. Tapi kalau di dalam portofolio mah nggak selalu fokus pada KD deh Mbak kalau menurut saya. Bisa juga misalnya dalam portofolio diambil berapa bulan, berapa KD gitu. Jadi tidak pada fokus pada KD itu. Tapi kalau misalnya mau dibagi bagian-bagian antara KD 1 KD 2, nanti di antara KD 1 KD 2 KD 3 rupanya kita bisa membandingkan sih penilaian pada siswanya. Rupanya anak ini lebih baik di KD yang berapa. Yang KD yang mana, bukan berapa. Di KD yang mana. Tapi kalau misalnya nanti seorang guru itu bisa mengamati, membandingkan antara portofolio pada KD 1, KD 2, KD 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas pencerahannya. Soalnya kemarin saya sempat bingung arahan dari apa namanya sekolah terkait penilaian portofolio tersebut untuk aplikasi di sekolahnya itu untuk menentukan nilai untuk menentukan kelulusannya. Terima kasih banyak ya Bu. Penilaian untuk kelulusan itu sih yang namanya portofolio untuk menunjang untuk mata kuliah menunjang nilai yang lain ya. Iya Bu, betul. Oke, baik kalau gitu kita teruskan untuk penilaian itu ya. Iya Bu. Penilaian apa namanya kinerja. Monggo silakan. Nah, siapa yang akan presentasi? Nazira dan Prayoga, Bu. Ya. Sudah terlihat muncul. Sudah, silakan yoga bentar dulu. Sudah, Pak. Oke, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok kelima ini membahas tentang asesmen kinerja. Nah, jadi pengertian asesmen kinerja itu adalah merupakan suatu asesmen yang menitik beratkan kepada prosesnya. Nah, atau penilaian belajar siswa yang meliputi semua penilaian dalam bentuk tulisan, produk, atau sikap kecuali bentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, atau jawaban singkat. Nah, lalu asesmen kinerja ini adalah asesmen yang memberikan kesempatan siswa menunjukkan kinerjanya, bukan menjawab atau memilih jawaban dari sederetan kemungkinan jawaban yang sudah tersedia. Nah, asesmen kinerja ini adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi penilaian dilakukan terhadap untuk unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Nah, lalu asesmen kinerja ini menuntut siswa untuk aktif
karena yang dinilai bukan hanya produk, tetapi yang lebih penting adalah keterampilan yang mereka punya, yaitu asesmen kinerja dalam matematika meliputi yaitu presentasi tugas matematika, lalu ada proyek atau investigasi, ada observasi, wawancara, lalu ada melihat hasilnya yaitu produknya. Nah, rubrik atau pedoman penilaiannya. Jadi rubrik itu adalah rubrik atau kriteria penilaian adalah suatu deskripsi tentang dimensi-dimensi untuk memutuskan kinerja siswa, suatu skala nilai untuk menilai dimensi-dimensi yang telah ditetapkan dan standar untuk memutuskan kinerjanya. Untuk rubrik berarti itu hierarki dari standar yang digunakan untuk menilai kinerja siswa dengan lebih akurat dan objektif, serta memfokuskan guru untuk menilai kinerja bukan siswanya. Nah, lalu terdapat dua macam rubrik yang holistik dan analitik. Rubrik holistik itu menggambarkan kualitas kinerja untuk tiap level, sedangkan rubrik analitik memberikan nilai komponen tugas. Nah, keuntungan rubrik holistik antara lain, yaitu pekerjaan dinilai melalui keseluruhan kualitasnya. Lalu semua proses diberikan bobot yang sama. Lalu ada menekankan pada proses berpikir dan berkomunikasi dalam matematika. Nah, untuk keuntungan rubrik analitik antara lainnya ya, menekankan pada cara yang berbeda dalam menyelesaikan tugas. Beberapa proses mungkin mendapatkan penekanan atau bobot yang berbeda. Nah, lalu lebih mudah diterapkan, terus memberikan sebagian kredit. Nah, ini adalah contoh rubrik dari rubrik holistik. Jadi ini perhitungan nilainya itu adalah 3, 2, 1, 0. Keterangannya itu untuk 3 itu adalah sangat memuaskan, 2 memuaskan, 1 kurang memuaskan, 0 itu tidak memuaskan. Jadi kriteria umumnya itu untuk yang sangat memuaskan, menunjukkan pemahaman konsepnya secara tepat dan teliti, perhitungan benar, menggunakan tabel, gambar, dan grafik secara benar dan teliti, menggunakan strategi yang tepat, serta alasan tepat dan masuk akal. Lalu yang kedua, memuaskan itu menunjukkan pemahaman konsep dan tepat, perhitungan benar, dan seterusnya. Nah, untuk tabel yang kedua itu adalah rubrik analitik. Jadi rubrik analitik itu berisi tentang pemahaman masalahnya. Misalnya kita beri poinan, total poinnya. Jadi tidak memahami itu 0, lalu tidak memahami sebagian itu adalah 3, dan dapat memahami itu adalah poinnya 6. Jadi, lalu ada perencanaan strateginya. Jadi ada kalau misalnya strateginya salah 0, lalu sebagian strateginya benar adalah 3, dan semua strategi yang tepat itu 6. Nah, yang terakhir itu ada jawaban yang didapatnya. Kalau jawaban salah 0, terus sebagian jawaban yang benar itu 3, dan semua strateginya tepat. Lalu saya akan membahas ke contoh dari rubrik analitiknya itu untuk kinerja asesmen kinerja siswanya. Jadi yang tadi itu tentang berkaitan dengan rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian itu ada yang berisi tes dan non tesnya, menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor. Nah, ini contohnya. Contoh rubrik penilaian analitik dan rubrik penilaian holistik pada pembelajaran matematika. Contohnya pada soal tes uraian kelas 10 semester 1. Dengan KD-nya itu menerapkan konsep nilai mutlak dan persamaan dalam persamaan dan pertidaksamaan linear dalam memecahkan masalah nyata. Indikator itu menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear dengan melibatkan nilai mutlak. Nah, butir soalnya itu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaannya itu X min 3 dimutlakan ditambah 2X min 8 mutlak sama dengannya 5. Nah, untuk pedoman penyekorannya, jadi ada langkah-langkahnya dalam mengerjakan soal. Jadi yang pertama itu misalnya kita bikin X min 3 itu menjadi 2. Yang nilainya itu X besar dari sama dengan 3 dan X kurang dari 3.
Itu kalau misalnya sudah lengkap seperti itu, kita beri skornya 5. Lalu ada tahap selanjutnya, hampir sama dengan langkah yang pertama. Nah, setelah itu ada langkah ketiganya, kita masukkan dengan untuk X itu kurang dari 3. Jadi kita hitung sehingga mendapatkan X-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi berada pada domainnya itu X kurang dari 3. Poinnya juga sama, kalau benar itu semuanya diberi poin 5. Dengan skor maksimumnya itu adalah 30. Sehingga dari jawaban yang tadi itu mempunyai 6 langkah tahap penyelesaian. Ini A, holistiknya. Nah, jadi kalau untuk kriterianya itu memahami masalahnya itu dibagi menjadi 4 skala. Mulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi kalau yang satu itu tidak memahami masalah, yang 2 kurang memahami masalah, 3 cukup memahami, dan keempat itu adalah mampu memahami masalahnya. Nah, kalau bisa ditabulasikan, bisa menggunakan perhitungannya seperti itu. Jadi nilai akhir sama dengan perolehan skor dibagi dengan total skor maksimal dikalikan 100%. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazira untuk penugasan produk dan proyeknya. Oke, baik. Jadi untuk yang penilaian kinerja untuk tipe penugasan atau produk dan proyek, jadi di sini kelasnya kelas 10 semester 1, kompetensi dasarnya mendeskripsikan konsep sistem persamaan linier dan linear 2 dan 3 variabel, serta ketidaksamaan linear 2 variabel, dan mampu menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan hitungan penyelesaian, serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam pemecahan masalah. Nah, indikatornya yang pertama mengidentifikasi konsep sistem persamaan linear 2 variabel, lalu yang kedua menjabarkan konsep sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk yang pertama dia yang A itu produknya ya, jadi kita harus tentukan produknya dulu dengan mendeskripsikan tugasnya. Jadi di sini bentuk produknya itu ujilah pemahaman diskusi permasalahan di bawah ini dengan kelompok. Jadi ini kalau udah bikin produk kayak proyek di sini itu lebih baik dibikin kelompok. Nah, kalau di sini yang pertama diberikan 2 persamaan, ada sebuah persamaan. Apakah 2 persamaan ini memberikan sistem linear 2 variabel? Lalu yang kedua diberikan persamaan X dan Y. Apakah kedua persamaan tersebut memberikan sistem persamaan linear 2 variabel? Jadi ada 2 hal yang harus diperiksa. Nah, kalau rubrik penilaian produk berdasarkan holistik, jadi dia ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama persiapannya, prosesnya, hasil, sama kerjasama antar kelompoknya. Seperti itu. Nah, kalau berdasarkan analitik, dia ada beberapa tahapan ya. Ada tahapan persiapan, kemudian ada tahapan pembuatan atau dalam prosesnya, lalu ada tahapan penilaian produk, kemudian ada kerjasama. Nah, itu juga ada kriterianya ya. Nanti ada skor mulai dari skor 1 sampai skor 4. Seperti itu. Kalau skor 1 tidak ada perencanaan, skor 2 itu ada perencanaan, yang ketiga terdapat perencanaan yang cukup, yang keempat perencanaan terorganisir sistematis. Itu untuk tahapan persiapan ya. Dan setiap tahapannya itu memiliki kriteria dan skor yang dicapai. Seperti itu. Lanjut Kak Yoga ke bawah. Kemudian untuk tabulasinya berarti kelompoknya kelompok, terus nilainya berdasarkan persiapan, berdasarkan proses, berdasarkan hasil, terus berdasarkan kerjasama antar kelompok itu, kemudian berapa skornya, kemudian nilainya didapat. Nilai yang didapat itu berdasarkan skor maksimal dibagi skor yang dicapai dikali sama 100. Itu untuk produk. Nah, kemudian kalau dalam proyek, misalkan ini ada deskripsi tugasnya.
Temukan sebuah SPLDV yang menyatakan model matematika dari masalah nyata yang kamu jumpai di lingkungan sekitarmu. Uraikan proses penemuan model matematika yang berupa SPLDF. Kemudian tentukan himpunan penyelesaian yang menyatakan pemecahan masalah nyata tersebut. Buat laporan dan presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, kalau model pertanyaannya seperti itu, berarti itu bisa kita anggap sebagai dalam bentuk proyek. Nah, untuk rubriknya secara holistik, jadi dia ada 3 ya, perencanaan, pelaksanaan, sama laporan proyek. Untuk penilaiannya ada mulai dari 1 sampai 4. 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, 4 itu sangat baik. Nah, kalau berdasarkan analitiknya, dia ini terbagi atas 3 juga, perencanaan, pelaksanaan, sama laporan proyek, dan ada kriterianya. Kalau di perencanaan itu ada terampil dalam membuat perencanaan atau persiapan, skornya mulai dari 1 sampai 4. Terus ada kriteria dan tempat dalam merumuskan judul. Sampai pada aspek yang laporan proyek ya, penyusunan laporan proyek, sama dia kelompok tersebut mempresentasikan laporan proyeknya. Setelah itu baru kita bisa hitung nilai akhirnya dengan skor maksimal dibagi skor yang dicapai dikali 100. Kalau untuk yang ini yang kinerja, ini dia contoh kompetensi dasarnya mendeskripsikan konsep sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Ini sama ya, indikatornya tapi yang berbeda. Kalau di sini indikatornya pakai menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel, metode eliminasi. Lalu yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode grafik. Deskripsi tugasnya, yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus yang kedua, tiap-tiap kelompok membuat 2 soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel, 1 soal dengan bentuk model matematik, dan 1 soal merupakan soal yang berkaitan dengan masalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan metode eliminasi dan dengan metode grafik. Yang keempat, ikutilah langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Setelah itu, kita bisa bikin rubrik penilaian kinerjanya berdasarkan tabel holistik ya. Kalau holistik, di sini untuk kinerja itu ada 5 aspeknya yang dinilai. Yang pertama, pengorganisasian dan perencanaan. Yang kedua, pemecahan masalah atau ketepatan menghitung. Yang ketiga, berdasarkan grafik yang bisa dibuat oleh siswa. Lalu yang keempat, penjelasan berdasarkan apa yang sudah dia buat di tahapan sebelumnya, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, skornya itu tertinggi 4 ya, terendahnya 1. Seperti itu. Kalau berdasarkan tabel analitik, di sini itu aspeknya ada 4 juga. Yang pertama, perorganisasian dan perencanaan. Terus yang kedua, pemecahan masalahnya, terus yang ketiga gambarnya, kemudian yang keempat kesimpulan, sama seperti rubrik holistik. Cuma ada kriteria-kriterianya. Setelah itu untuk ditabulasikan, berarti pakai tabel ini ya, nama, habis nama, aspek yang 4 tadi, perorganisasian, pemecahan masalah, gambar, kesimpulan, baru bisa tahu skor dan nilainya nanti. Terus ini yang keempat tadi ya, yang ini masih ada hubungannya sama portofolio tadi, yang untuk kelompok 4, di kelompok 5 juga dibahas, cuman dia berdasarkan rubriknya untuk holistik dan analitik, karena itu yang dipakai untuk asesmen kinerja, seperti itu. Nah, kalau di sini indikatornya menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel, metode eliminasi, substitusi, eliminasi, substitusi. Seperti itu. Untuk tabel holistiknya ada berapa tahap ya? Ada 4 tahap. Yang pertama,
membuat review materi tentang metode eliminasi. Yang kedua, membuat review materi tentang metode substitusi. Yang ketiga, membuat review materi tentang metode eliminasi substitusi. Yang keempat, menyelesaikan soal-soal penerapan masalah sehari-hari dengan metode eliminasi. Yang kelima, menyelesaikan soal penerapan masalah sehari-hari dengan metode substitusi. Yang keenam, menyelesaikan soal penerapan. Kami belum makan lagi. Oke, lalu kalau yang kedua berdasarkan analitik itu juga sama ya aspeknya, hampir sama dan ada kriterianya. Kemudian yang kelima ada lagi modelnya yang sikap. Kalau sikap, indikator yang dipakai itu yang pertama kritis dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, peduli terhadap teman yang tidak memahami materi pelajaran. Yang ketiga, santun dalam berdiskusi. Yang keempat, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Ini penilaian kinerja berdasarkan sikap ya. Lalu menurut rubrik penilaian sikap itu berdasarkan holistik ada 4 aspek. Pertama, aspek kritis, yang kedua aspek peduli, yang ketiga aspek santun, yang keempat aspek tanggung jawab. Dan ada skornya, mulai dari kurang sampai sangat baik. Seperti itu. Lalu analitiknya sama, ada 4 juga ya, kritis sampai tanggung jawab, tapi di sini lebih dijabarin kriteria-kriterianya. Oke, jadi dari mulai yang tes uraian sampai bentuk sikap itu ada rubrik penilaian kinerjanya. Balik ke PPT, Kak. Oke, nah tadi adalah contoh-contoh dari penilaian kinerja. Sekarang kita ke manfaat dari penilaian kinerja itu. Manfaatnya yang pertama, menekankan siswa untuk dia itu berlomba dengan dirinya sendiri daripada dengan siswa lain. Jadi untuk siswa itu bisa mengembangkan potensi dirinya dengan cara tadi asesmen kinerja itu ternyata baik gitu. Lalu kemudian manfaat berikutnya dapat menambahkan pemahaman siswa tentang apa yang diketahui dan dilakukannya. Yang ketiga, dapat menghilangkan ketakutan terhadap matematika karena tidak ada jawaban yang benar atau salah di situ. Kemudian dapat menuntun pembelajaran selanjutnya karena tidak terpisah dari pembelajaran yang sebelumnya, jadi kan saling terhubung. Kemudian yang terakhir, membuat pembelajaran lebih relevan ke kehidupan siswa dan dunia nyata. Kemudian untuk manfaat asesmen kinerja untuk siswa, yang pertama memberikan kesempatan siswa untuk memperlihatkan kemampuan siswa baik kecepatan maupun ketepatan, melakukan perorganisasian dan pemikiran siswa sendiri. Yang ketiga, memahami bahwa matematika bukanlah serangkaian peraturan untuk diingat dan diikuti, tetapi lebih kepada proses yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dapat meningkatkan motivasi, dan yang terakhir mengetahui kekuatan dan kegunaan dari matematika. Nah, ini yang terakhir ya, kelebihan dan kelemahan dari asesmen kinerja. Kelebihannya yang pertama, pembelajaran dapat lebih efektif karena asesmen kinerja terintegrasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa untuk mengkomunikasikan ide baik kepada teman, guru maupun kelas. Kemudian lebih lengkap dan valid dalam menilai kemampuan siswa. Lalu mengembangkan pengetahuan dan keahlian siswa karena tidak hanya sekedar memberikan jawaban, tetapi juga beserta alasannya. Nah, jawabannya itu bersifat terbuka karena tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kalau kelemahannya, waktu yang digunakan relatif lebih lama dan adanya kecenderungan guru bersikap subjektif sehingga dikhawatirkan penilaian kurang relevan. Berikut penjabaran mengenai asesmen kinerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Yoga. Makasih Najira. Iya Bu. Saya tadi ini deh. Saya perlu meluruskan yang dimaksud dengan
penilaian kinerja itu seperti apa ya? Coba lihat PowerPoint yang pertama di halaman berapa tuh? Terus deh ke atas deh. Yuk. Oh iya. Asesmen kinerja adalah penilaian belajar siswa yang meliputi semua penilaian dalam bentuk tulisan, produk, dan singkat. Ini statement ini benar nggak nih? Dari siapa yang ini dapat? Terus asesmen kinerja adalah asesmen yang memberikan kesempatan untuk siswa menunjukkan kinerja. Oke. Bukan menjawab atau memilih jawaban. Ini loh, saya mau lihat yang ini nih. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan. Bandingkan deh ya, Depdiknas. Ini kan dari Depdiknas nih. Depdiknas pasti membuat ini berdasarkan kajian artikel, Mbak. Tuh. Nih, lihat nih. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap segala aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Udah ya. Penilaian itu dilakukan melalui unjuk kerja, pengamatan terhadap tingkah interaksi siswa. Nah, saya mau melihat ini. Yang statement yang di nomor 2 ini benar apa enggak? Tuh. Nah, lagi terus ke bawah. Kan kalau kita lihatnya mengamati ya. Iya, Nah, Bu, kalau mengamati. presentasi tugas siswa, berarti kita kan mengamati siswa sedang presentasi. Nah, kayak sekarang nih, Yoga sama Najira sedang presentasi. Saya melihat performance kalian berdua ketika melakukan mempresentasikan materi ini. Nah, project investasi itu asesmen kinerja. Observasi, wawancara, hasil. Kan itu. Kalau project itu masuk di dalam penugasan. Tapi memang beda. Beda dibagi. Ada tugas biasa, ada tugas project gitu. Ini observasi juga salah ini. Pada waktu kita melakukan asesmen kinerja, kita melakukan pengamatan. Berarti kita melakukan observasi. Balik lagi, coba lihat. Saya setuju nih, asesmen kinerja merupakan suatu asesmen yang menitik beratkan kepada proses. Saya setuju. Nah, sekarang kita lihat, ini kan proses ya. Proses. Jadi kalau penilaian kinerja itu sebenarnya dibagi menjadi dua sih sebenarnya. Kalau kita melihat prosesnya anak, ya, prosesnya anak itu di dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kita mengamati dia, kinerjanya siswa, unjuk kerjanya siswa ketika melakukan tugas yang kita berikan. Tapi kalau misalnya kita tidak melihat proses, berarti ujungnya saja yang kita dapat, berarti itu adalah penilaian produk. Lagi, kedua lagi deh. Nanti kalau diperbaiki Yoga, nanti ini diperbaiki ya. Iya, Bu. PowerPoint kamu Penjelasan juga nomor 2-nya ya, Bu. Iya. Cek lagi ke bawah lagi. Ini habis ya. Ini saya nggak setuju nih Yoga, kamu perbaiki nih ke saya. Coba nanti kamu perbaiki. Ya, Bu, Nah, nanti. coba lihat rubriknya. Rubrik juga saya nanti dibagi ya. Yang dimaksud dengan rubrik analitik dengan rubrik analistik, holistik seperti apa gitu. Di sini ada kan Saya minta nanti diperbaiki ya Yoga. PowerPoint kamu coba kaji lagi. Baik, kaji Bu. kembali lagi. Ini rubriknya, Bu. Coba lihat. Ini. Ke atas dulu deh, tadi beda rubrik holistik sama rubrik analitik deh. Ini, Bu. Kalau di sini rubriknya. Ke atas tadi yang atas yang. Bukan. Ke bawah, Bu. Ke bawah. Desktop. Terus ke bawah lagi. Saya nggak setuju tuh. Yoga nanti diperbaiki lagi, coba deh kaji lagi ya. Ya.
Ya, Bu. Kalau holistik kalau holistik oke, yang analitik yang saya belum lihat. Najira, coba lihat kamu punya Najira. Yang tadi contoh tugas kinerja. Oke. Dia ini aja di ini. Oke, Nazira yang share screen. Ya, silakan. Soalnya ya Najira punya lagi. Kita lihat lagi deh ya. Kita lihat lagi. Kalau yang namanya penilaian kinerja itu berarti kan Iya, Bu. Yang namanya penilaian kinerja itu, tugas kinerja itu, siswanya itu menampilkan. Apa sudah terlihat panelnya? Belum. Ini saya akan jelaskan dulu ya mengenai penilaian kinerja. Yang dimaksud dengan penilaian kinerja itu adalah penilaian di mana siswanya itu menampilkan kompetensinya, menampilkan keterampilannya, menampilkan loh. Namanya juga proses, gitu ya. Iya, benar. Nah, misalnya contoh ya, saya ambil yang misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa menampilkan bagaimana? Oh, dia menampilkan pidato. Dia pidato di dalam kelas. Nah, itu kita lihat mengamati dia, guru mengamati, menilai itu melakukan penilaian kinerja atau unjuk kerja dia pada waktu melakukan pidato. Kemudian apalagi presentasi. Najira sama Yoga sedang presentasi. Ini saya sedang melakukan penilaian performance Najira dan Yoga pada waktu melakukan presentasi. Tidak nampak, tapi saya bisa melihat misalnya dari gaya bahasanya, tampilan PPT-nya, kemampuan mempertahankan materi, gitu. Mau menerima pendapat orang lain misalnya, gitu ya. Itu penilaian kinerja. Nah, sekarang selain presentasi, Ibu, di dalam apa namanya? Dalam penilaian pendidikan di matematika itu seperti apa? Ini saya nggak setuju loh, penugasan ini produk dan proyek itu bukan proyek bukan merupakan suatu penilaian kinerja. Penugasan juga bukan merupakan suatu penilaian kinerja, bukan. Kalau penilaian produk salah satu bagian dari penilaian kinerja, karena dari kinerja yang didapatkan, dikerjakan, prosesnya ujungnya adalah produk. Sekarang bagaimana saya mau melihat penilaian kinerja siswa pada waktu di pembelajaran matematik? Berarti guru itu mengamati siswa. Misalnya, siswa sedang menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah, proses guru mengamati siswa menyelesaikan masalah matematis itu adalah penilaian kinerja. Tapi kalau misalnya ini diberikan kepada siswa, tuh siswa diberikan langkah-langkah yang tadi seperti yang disampaikan oleh Najira, itu bukan penilaian kinerja kalau hasilnya diambil. Tapi proses pada waktu dia menyelesaikan pekerjaannya itu adalah penilaian kinerja siswa yang dilakukan oleh. Nanti Najira sama Yoga ini diperbaiki lagi ya? Iya, Bu. Sama materinya ya. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Nah, kan berdasarkan yang tadi Ibu jelaskan, kinerja itu adalah prosesnya ya, Bu. Pada saat proses penilaian matematikanya ya, Bu. Nah, iya, ada prosesnya. Nah, dalam penilaian ini yang saya atau kami tampilkan ini kan ada tahap-tahapannya, Bu. Jadi penilaiannya itu dalam bentuk udah tahapannya, Bu. Nah, sehingga gurunya itu tinggal memberikan beberapa aspek-aspek penilaiannya. Coba deh lihat deh, kita lihat dulu aspeknya yang dilihat apa, coba lihat. Yang persiapan apa nih persiapan? Untuk produk. Ini kan produk. Kan kita ngomongnya soal kinerja.
Kinerja Jadi itu ini nggak bukannya masuk dari ya? urutan Ini persiapan dulu deh, prosesnya kayak ini gitu ya, Bu? yoga. Ini ditutup dulu deh, Najira. Iya. Mana ya? Bentar ya. Nggak bisa ini. Ini apa nih saya? Oke, saya ini. Saya mau ngapain? Ya. Terus lagi. Wow. Dulu ya. Kemudian ini bagaimana mengulanginya ya saya? Ini nggak bisa ngambil gimana ya caranya? Di dokumen. Ini gimana ya ngilanginnya? Saya nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa ini ya Mbak. Kenapa, Bu? Saya nggak bisa ngambil materi ya. Ini gimana ya ngambilnya ya? Saya Ibu suaranya masih di mute, Bu. kelihatan nggak ini? Bentar. Kelihatan, Bu. Baik. Terlihat Bu, Ya. landasan psikologi. Nah, ini penilaian kerja suatu bentuk penilaian di mana mahasiswa diminta untuk menunjukkan keterampilan dan kompetensinya khusus melakukan atau menghasilkan sesuatu. Ini batasannya ya. Ya. Nah, dulu. Nih, saya ngambil dari Trappist ya.
berbagai macam tugas atau situasi di mana mahasiswa diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman, mengaplikasikan pengetahuan yang mendalam, serta keterampilan di dalam berbagai konteks ya. Nanti yang namanya asesmen kinerja, asumsinya banyak nih, karakteristik penilaian kinerja dan sebagainya. Nah, contohnya seperti apa? Ada kelemahannya. Misalnya ini, instrumen penilaian kinerja dalam bentuk checklist berpidato. Gitu ya. Nah, ini juga bisa dalam bentuk, misal kalau ini kan checklist, ini dalam bentuk rating skill kan. Nah, ini juga bisa nih. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini misalnya perilaku profesional. Peserta tidak minta izin secara lisan sama saat ini. Bisa ini, seperti ini. Nah, kalau produk itu, kalau ini saya bagi nih. Jadi pada dasarnya, bentar dulu di sini kok nggak lengkap ya. Ini yang kelihatan kita melakukan performance-nya. Yang kita lihat performance siswa pada waktu mengerjakan. Gitu loh. Jadi yang kita lihat kriterianya pada waktu siswa mengerjakan. Ini cek dulu, saya hapus dulu ya. Bentar saya ambil dulu. Mudah-mudahan saya ada yang lengkap. Ini saya ambil lagi nih. Saya ambil lagi dulu bentar ya. Nah, sekarang saya mau lihat yang instrumen rubrik ya. Rubrik analitik, tadi holistik udah betul ya. Kalau rubrik analitik, berarti kita bagi menjadi bagian-bagian yang mau dilihat apanya. Misalnya pengukuran ini saya ngambil yang kinerja di kedokteran ya. Ini adalah pengukuran tinggi fundus uteri. Gimana nih nilainya? Pada bagian ini, kemudian peralatan yang dibutuhkan. Sebentar, apa jadi kembali? Pemeriksaan lepoidnya. Ininya, kompetensi berikutnya dilihat lagi. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa yang namanya penilaian produk itu tanpa melakukan pengamatan. Jadi harus dilakukan pengamatan. Sekarang bandingkan antara penilaian rubrik penilaian ya. Sebentar saya cari dulu. Bentar ya. Bedanya pekerti bedanya ini. Bentar. Bentar. Nih, bentar ya. Nanti teorinya akan saya berikan. Kalau yang ini, saya punya rubrik analitik. Saya berikan dia. Kalau ada soal, berarti detail banget nih soalnya. Saya bagian-bagian ini.
tujuan dari rubrik analitik sebenarnya kita mau melihat kelemahan siswa. Siswa tuh nggak bisa di mana gitu. Detail seperti ini. Nah, kalau rubrik holistik yang sudah kamu sampaikan tadi, misalnya saya punya soal seperti ini, rubrik holistiknya seperti apa? Nah, ini dia. Holistik. Berarti iya Bu, berarti secara garis besar kami sudah benar Bu, karena sama persis yang dengan Ibu tampilkan Bu. Iya, betul. Nah, Tapi yang holistik, kalau yang itu, yang analitik belum. yang analitiknya berarti Ya, yang mana Bu contohnya Bu? ya sebentar nih saya iniin ya. Nah, saya ambil teorinya. Bentar ya. Saya punya teori ya, rubrik. Sebenarnya kalau yang namanya rubrik sebenarnya pedoman penskoran itu ya. Rubrik itu dibagi menjadi dua nanti, rubrik analitik, yaitu digunakan untuk menilai kemampuan secara spesifik nih Yoga ya. Dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan mahasiswa terletak pada kriteria yang mana dia tidak bisa. Oleh karena itu ini bentuk rubrik analitik bentuknya seperti ini nih Yoga. Pada bagian-bagian tertentu. Ini seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti di bawah ada gambarnya. Kalau rubrik analisis itu digunakan untuk menilai kemampuan proses secara keseluruhan tanpa ada pembagian komponen secara terpisah. Saya ngambil dari Miller. Jadi skor menyediakan untuk keseluruhan kemampuan dari beberapa hasil kinerja. Ya. Nah ini tadi skor 5 dia akan mendapat skor 5, dia menghasilkan apa? Kalau tidak salah tadi dalam presentasi kamu disampaikan ini sangat memuaskan gitu. Sangat memuaskan otomatis kan nilainya 5. Kemudian 4 memperlihatkan pemahaman yang cukup, 3 dan seterusnya. Kalau di sini berarti satu soal kita lihat, satu soal berarti hanya dinilai dari poin 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan deskripsi atau kriteria yang sudah ditentukan. Tapi kalau di dalam analitik, dalam satu soal, kita melihat gitu, skornya 1, 2, 3, 4, 5 juga sih. Cuma pada bagian ini misalnya, oh kita mau melihat siswanya menuliskan apa yang diketahui sudah betul, apa yang ditanyakan. Kemudian apalagi, jadi bagian-bagian itu, dia dari soal yang ada, dia nuliskan tahapannya seperti problem solving gitu ya, diketahui seperti apa. Ditanyakan sudah betul apa belum. Kemudian strategi penyelesaian masalah seperti apa. Penyimpulannya. Jadi ada kriteria-kriteria seperti itu. Nah ya, misalnya saya ambil. Ini contoh dari rubrik dari kinerja. Jadi membagi dua sama besar dengan jangka. Tentu saja ini di apa namanya seperti ini, itu membagi dua sudut sama besar. Pada waktu saya proses mengerjakan, siswa proses mengerjakan kan kita mengamati ya. Nah ini yang harusnya kalau nanti produk yang dihasilkan oleh siswa harusnya dapetnya seperti ini, gitu ya. Nah ini analitik nih, coba pendekatan penyampaian masalah, gambarnya gimana, penjelasan prosedurnya gimana. Skalanya tergantung dari kita mau 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya boleh. Ya, nah sekarang kalau rubrik holistiknya bagaimana? Kita langsung skor 1, 2, 3, 4. Enggak kita bandingkan dengan bagian-bagian ini. Ya. Kemudian lagi, ini apa?
Oh ini nggak usah. Ini saya beri contohnya ini aja kalau gitu. Saya kira ini yang dari saya, yang dari rubrik. Tolong saya minta kalian memperbaiki yang untuk presentasi ini ya. Ibu mohon maaf lagi Bu. Boleh, silakan. Dari yang Ibu paparkan tadi, saya dengan Di yang sini udah dipaparkan ada ini kayaknya, sudah Bu. ada Bu. Sudah Coba lengkap. saya lihat ya, Iya Bu. lihat. Di apa? Coba lihat. Di Tapi konsep yang tadi kinerjanya saya nggak setuju ya. Lebih baik kan nanti kamu buka buku ya, ngambil dari buku apa. Misalnya kamu ngambil bukunya ini, atau saya kasih kirim bukunya, nanti kamu bikin ini, buku yang mengenai apa namanya. Ini Bu, saya udah Coba lihat analisisnya kan kayak tadi Bu ya, bilang kan, kriterianya apa aja, ada aspek-aspek. Ya, coba lihat. Ini, jadi analitik, terus ada aspeknya misalnya perorganisasian dan perencanaan, terus ada kriterianya. Ya, Kriterianya tuh ada 2, terus habis itu ada skor-skornya. Kayak gini sih Bu, terus tadi kan Ibu bilang ada gambar gitu kan, terus ya, ada Berarti ini udah analitik ya. Berarti analitik udah kamu bagi bagian kesimpulannya bagaimana, gambarnya gimana, penyelesaian masalahnya gimana ya. Iya. Terus ini yang itunya holistiknya. Holistiknya saya bikin seperti ini bentuknya. mungkin nanti dalam bentuk skor aja Bu, gitu. Apa ya ini dengan ini ya jadinya ya. Ini aspeknya aja yang ditarik ke atas terus suruh dinilai 1, 2, 3, 4 ya. Iya Bu. Apa ya bedanya ya? Kalau mungkin di analitik ada kriterianya Bu. Coba dulu kita cari nilai kebenaran loh ya, bukannya untuk berdebat mana yang menang ya. Saya nggak suka itu kalau begitu. Nih coba lihat ini kalau holistik, berarti kan kamu narik ke bawah, kemudian kamu poin jadi 1, 2, 3. Ya. Misalnya ke bawah. Sekarang ini kamu punya poin ini, sedangkan ini aspek yang ada di sini yang kamu lihat kan ya. Iya. 1, 2, 3, 4 kamu jabarkan dalam bentuk ini ya. Iya, seperti itu yang saya pahami. Bisa nggak? Halo, Najira, ke atas deh, ke atas. Ke atas penyamu mana? Holistik. Ya, ini holistik. Nomor 1. Punten kamu nomor 1. Iya. Ini nomor 1. Kamu akan bernilai-nilai 1 bila mana? Secara seluruhnya ini nih kamu lihat. Nomor 2 bila mana? Nomor 3 bila mana? Nomor 4 bila mana? Gitu loh. Kalau ini kan aspek yang dinilai sama aja, yang punya analitik ini aspek ini dinaikin ke atas, sedangkan nomor 1, 2, 3 tergantung subjektivitas kita kan sebagai penilai. Iya. Sementara kalau di bawah kan kriterianya ada. Iya. Sekarang kalau holistik, nilai 1 bila mana? Iya, di sini nggak dijelasin. Harusnya kenapa dia dibilang kurang itu dapat 1, harus ada penjelasannya gitu. Ini stop dulu ya, saya share. Kamu stop dulu share. Iya Bu. Stop dulu share ya. Ini nih, yang tadi, yang punya kamu, aspeknya itu kan naik ke atas ya. Ketika menilai 1, 2, 3, 4, itu subjektivitas kamu itu muncul kan. Subjektivitas penilai muncul. Sedangkan di bawah dijabarkan, ya kan? Nah, sekarang bandingkan dengan yang di sini. Punten ya, maaf punten. Ini loh. 1 bila mana sih? 1 bila mana? Oh, ini tambahan. Soal 1 bila mana? 2 tuh bila mana? Tapi itu kan holistik secara keseluruhan. Kalau tadi kamu udah aspeknya udah muncul berbagian-bagian itu. Iya, Bu. Ya. Ya. Nanti kamu coba deh di Google, kamu ngambil di Google teori rubrik berdasarkan Mettler ya.
Itu ada deh di sana. Tuh. Iya, baik, Bu. Nah, nanti kamu ambil deh. Sekarang saya udah paham. Ambil dari Google, kamu Medler tuh. Dia yang jelasin detail banget dia berkaitan dengan rubrik analitik dan rubrik heuristik. Gitu. Itu ya. Terus penilaian kinerja, kamu search di Google. Di situ ada tuh bukunya dari Puspendik yang berkaitan dengan penilaian kinerja tuh kayak apa gitu. Gitu. Atau kamu ngambil dari YouTube, kamu cek coba deh YouTube yang ada yang berkaitan dengan assessment performance assessment. Gitu. Tolong ya Iya, Bu. diperbaiki ya. Baik. Saya nggak suka loh nyarinya yang mana yang benar. Saya mencari karena akademik ya, nyarinya nilai kebenaran gitu. Kalau saya salah ya saya diluruskan. Kalau kamu belum tepat ya perlu diluruskan. Ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Udah Tolong diberi penjelasannya. diperbaiki kembali. Saya minta memperbaiki lagi ya, Yoga. Ibu mau nanya Ya. lagi, Bu. Tadi Boleh. yang penjelasan sebelumnya yang tadi kan yang berkaitan dengan produk ya, Bu. Nah, produk itu kan berarti ada hasil jadinya ya, Bu ya? Ya, jadi penilaian nanti kalau kamu baca mengenai penilaian kinerja, itu dibagi menjadi dua sih sebenarnya. Penilaian proses dan penilaian produk. Dua-duanya itu termasuk dalam lingkup penilaian kinerja. Kalau proses, kita ngelihat prosesnya, bagaimana sih dia melakukan. Tapi bisa saja kan, karena mahasiswanya itu banyak, sebanyak 40 siswa, katakan saya nggak bisa melihat proses dia bekerja. Gitu. Nah, yang dilihat apa? Produknya gitu. Gitu ya. Contoh lagi gini. Misalnya gini, Yoga. Kamu mau ngajar kamu pakai metode jigsaw. Materinya mengenai bangun sisi bangun datar. Sudah. Ya, Bu. Pakai jigsaw nih. Yang satu kamu mau menentukan keliling dan luas bangun persegi datar. panjang. Ya. Satu lagi mau menentukan luas dan keliling jejer genjang. Satu lagi kamu mau menentukan luas dan keliling trapesium. Satu lagi kamu mau menentukan keliling dan luas layang-layang. Satu lagi kamu akan menentukan keliling dan luas belah ketupat. Dibagikan berdasar kelompok. Terus kamu Yoga menyiapkan alat-alatnya, alat peraga tersebut. Gitu. Sehingga nanti siswa dapat mengkonstruksi luas dari masing-masing bangun datar tersebut. Dibagi kelompok kan sama kamu, atau nggak bagi kelompok kan gitu. Nah, pada waktu siswa itu mengerjakan di dalam kelompoknya, kamu mengamati siswa tersebut. Kamu mengamati siswa tersebut gitu. Mengamati siswa tersebut sampai dia dapat mengkonstruksi katakanlah luas dari luas dari jejer genjang, luas dari trapesium, sampai prosesnya itu dapat. Nah, pada waktu proses pengamatan itulah namanya kamu melakukan penilaian pembelajaran matematik, tapi kamu melihat proses siswa mengkonstruksi luas dari bangun datar tersebut dari masing-masing kelompok. Ibu itu kan di dalam pembelajaran, tapi kalau bagaimana sih kalau siswa lagi menyelesaikan suatu masalah gitu. Ya, kamu bisa memberikan soal kayak Najira gitu. Tetapi pada waktu yang dinilai penilaian kinerjanya bukan soalnya, tapi itu tugas kinerjanya. Tetapi pada waktu melakukan penilaiannya, siswa mengerjakan itu, Najira mengamati. Gitu. Nah, yang disampaikan tadi ada pedoman penskoran kan tadi ya? Iya, Bu. Pedoman penskoran itu sebenarnya hasil dari produk pekerjaannya siswanya tersebut. Tuh, itu adalah tes tertulis kan? Hasil dari tes yang sudah dia kerjakan baru Yoga sama Najira itu menilai hasil pekerjaan siswa. Coba deh nanti lihat lagi deh
baca buku dulu deh, kamu lihat dari referensi yang ada ya. Ya, Iya, Bu. Oke, Bu. lihat dulu referensi yang ada, kamu cari dulu gitu. Nanti baru kita mendiskusikan kembali, gitu ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Banyak kok, Masih kamu banyak, search Bu. aja di Google. Kamu search aja di Google gitu. Saya juga suka search di YouTube, saya melihat misalnya asesmen yang lain, atau kamu search di Google Scholar, mau lihat mengenai artikel-artikel yang berkaitan dengan penilaian kinerja, banyak gitu. Iya, Bu, Ya. soalnya kan saya kan searching ya, Bu, ya, di Google. Kebanyakan penilaian kinerja itu yang tidak berhubungan sama matematika. Jadi Coba mungkin kamu waktu cari saya di ini, di Erik ya, iya, erikjournal.com ya. Nanti di Erik Journal, kan saya pernah ngasih ya jurnal yang Erik itu ya. Apa sih, sebentar saya satu. Terus saya udah kuliah lain ini harusnya. oh iya, Bu. Erik ini, bentar. Erik Journal Article Search. Coba kamu cari yang kaitannya dengan performance mathematics, penilaian kinerja di dalam matematik. Pasti ada muncul dia. Ya. Iya, Bu. Oke. Terus contoh kajian artikelnya udah saya kasih ya tadi ya, punya Mbak Titi. Punya mahasiswa saya. Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali supaya Iya, lebih Bu. bagus lagi ya. Iya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum semuanya. Mau tanya sebentar. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Untuk minggu depan hari Rabu apa jadi hari Kamis ya, Bu? Ya, ibunya udah keluar, Kak. Mungkin Ibunya tanya udah dulu. keluar ya, udah. Selamat istirahat, guys. Nanti lanjut.